Bayangkan ini, Anda seorang lansia, menikmati semangkuk sup ceker hangat yang lezat. Percaya ini baik untuk kesehatan sendi Anda, tapi tahukah Anda, di balik kenikmatan itu, ada rahasia mengerikan yang bisa menjadi bom waktu bagi tubuh Anda, sesuatu yang jika dikonsumsi terus-menerus selama 7 hari, bisa memicu dampak tak terduga yang mengubah hidup Anda selamanya. Anda mungkin berpikir ceker ayam hanyalah makanan biasa, murah meriah, dan dipercaya sebagai sumber kolagen. Namun, apa yang tidak banyak orang tahu adalah proses di balik budidaya ayam modern yang bisa meninggalkan jejak berbahaya di ceker yang Anda konsumsi. Residu tersembunyi ini, tanpa kita sadari, bisa memicu berbagai masalah kesehatan serius pada tubuh lansia yang lebih rentan. Mari kita selami lebih dalam, karena informasi ini bisa jadi penyelamat Anda dan orang terkasih. Untuk itu, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar tidak ketinggalan informasi krusial lainnya. Saya ingat betul seorang pasien saya, Ibu Kana, usia 62 tahun, beliau adalah wanita yang sangat aktif, Dawn Mondere. Namun, beberapa tahun belakangan ini, Ibu Kana mulai sering mengeluh nyeri sendi yang tak tertahankan, kulitnya kusam, dan sering merasa lemas. Beliau percaya bahwa sering mengonsumsi ceker ayam bisa membantu, karena katanya kaya kolagen. Setiap hari, hampir selalu ada hidangan ceker di mejanya. Setelah beberapa pemeriksaan dan diskusi panjang tentang pola makannya, saya menyarankan Ibu Kana untuk melihat lebih jauh sumber ceker ayam yang ia konsumsi dan cara pengolahannya. Kami mencoba mengubah sedikit kebiasaan kecilnya, memilih ceker dari sumber yang lebih terpercaya, dan melakukan proses pembersihan yang lebih seksama. Dan tahukah Anda, hanya dalam beberapa minggu, perubahan drastis mulai terlihat. Nyeri sendi berkurang, kulitnya tampak lebih cerah, dan energi tubuhnya meningkat pesat. Ini bukti bahwa hal sepele, seperti pemilihan dan pengolahan makanan, bisa memberikan dampak luar biasa positif pada kesehatan lansia. Kisah Ibu Kana ini adalah contoh nyata bahwa informasi yang tepat bisa menjadi kunci, dan saya akan bagikan semua rahasianya di video kali ini. Selamat datang kembali untuk Anda para penonton setia, dan bagi Anda yang baru bergabung di channel Sahabat Lansia Sehat, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini, kita akan selalu membahas topik-topik kesehatan yang relevan dan penting bagi Anda, para lansia, agar tetap produktif dan menikmati masa tua dengan penuh semangat. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus kontroversial, ceker ayam, obat, atau bom waktu. Ini yang terjadi di tubuh lansia setelah 7 hari konsumsi. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana mungkin ceker ayam yang begitu populer ini bisa menjadi bom waktu. Tenang, kita akan mengupasnya secara ilmiah, namun dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebagai seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, saya telah melihat banyak kasus di mana kebiasaan makan yang tampak sepele ternyata memiliki dampak besar pada kesehatan jangka panjang, terutama pada lansia. Ceker ayam memang kaya akan nutrisi seperti protein, lemak, dan yang paling terkenal, kolagen. Kolagen ini sangat penting untuk elastisitas kulit, kekuatan tulang, dan kesehatan sendi. Namun, di sisi lain, ada potensi risiko yang berasal dari proses produksi ayam. Pemahaman yang benar akan membantu kita memaksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan risikonya. Mari kita selami lebih dalam fakta-fakta yang mungkin belum banyak Anda ketahui. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang sangat penting ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Partisipasi Anda sangat berarti bagi kami untuk memahami demografi penonton setia Sahabat Lansia Sehat. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda di usia senja. Dukungan Anda membantu kami terus menyebarkan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya. Sekarang, mari kita bahas tuntas. Sebagai seorang dokter yang telah berinteraksi dengan ribuan pasien lansia, saya seringkali mendapatkan pertanyaan seputar ceker ayam, meskipun sering dianggap sebagai bagian yang murah atau sisa dari ayam, sebenarnya menyimpan segudang nutrisi yang menarik, terutama bagi para lansia. Jangan remehkan bagian tubuh ayam yang satu ini, karena potensi manfaatnya bisa sangat signifikan jika dikonsumsi dengan bijak. Dalam setiap 100 gram ceker ayam matang, kita bisa menemukan sekitar 215 kalori, 19,5 gram protein, dan 14,5 gram lemak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ceker ayam adalah sumber energi yang cukup padat, yang penting untuk menjaga stamina dan vitalitas para lansia yang seringkali mengalami penurunan nafsu makan atau penyerapan nutrisi. Namun, bintang utama dalam ceker ayam adalah kolagen. Bayangkan,
Sekitar 70% dari total protein dalam ceker ayam adalah kolagen. Ini adalah protein struktural yang melimpah di tubuh kita, terutama di kulit, tulang sendi, dan jaringan ikat. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh kita akan menurun, menyebabkan berbagai masalah seperti kulit keriput, nyeri sendi, dan kerapuhan tulang. Oleh karena itu, asupan kolagen dari makanan menjadi sangat relevan bagi lansia. Selain kolagen, ceker ayam juga mengandung berbagai mineral penting, seperti kalsium, zat besi, dan fosfor, yang semuanya krusial untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Ada juga kandungan vitamin A dan folat vitamin B9, yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan fungsi saraf. Terakhir, keberadaan gelatin, hasil dari kolagen yang dimasak, memberikan tekstur kenyal pada ceker dan memiliki manfaat tersendiri bagi pencernaan. Dengan demikian, melihat profil nutrisinya, ceker ayam bukan sekadar camilan, melainkan sumber gizi yang potensial. Sekarang, mari kita bedah lebih lanjut mengapa ceker ayam bisa menjadi obat yang bermanfaat, khususnya bagi Anda, para lansia. Pengalaman saya selama bertahan-tahan menunjukkan bahwa banyak keluhan lansia berkaitan erat dengan penurunan fungsi tubuh yang bisa didukung oleh nutrisi tepat manfaat entah kulit. Seiring bertambahnya usia, kulit kita kehilangan elastisitasnya dan menjadi lebih kering serta keriput. Ini adalah proses alami akibat penurunan produksi kolagen. Nah, kolagen dari ceker ayam ini bisa menjadi penyelamat. Konsumsi kolagen dapat membantu meningkatkan kelembaban kulit, membuat kulit terasa lebih kenyal, dan mengurangi kekasaran. Bayangkan, kulit yang lebih halus dan lembab tentu akan membuat Anda merasa lebih nyaman dan percaya diri. Selain itu, kolagen juga berperan dalam mengurangi tampilan selulit, dan yang tidak kalah penting, mempercepat penyembuhan luka. Bagi lansia yang seringkali kulitnya lebih tipis dan rentan luka, ini adalah manfaat yang sangat berharga. Manfaat untuk tulang dan sendi, ini adalah poin yang paling sering saya tekankan kepada pasien lansia. Nyeri sendi, osteoartritis, dan osteoporosis adalah momok bagi banyak lansia. Kolagen, bersama dengan senyawa lain seperti glukosamin dan kondroitin, yang juga ditemukan dalam ceker ayam, adalah komponen utama tulang rawan kita. Asupan rutin senyawa ini dapat membantu memperkuat tulang rawan, menjaga kesehatan sendi, dan bahkan mengurangi peradangan bagi penderita osteoartritis. Suplemen alami ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan mobilitas. Lebih jauh lagi, untuk wanita pasca-menopause yang sangat rentan terhadap osteoporosis, kolagen dan mineral dalam ceker ayam dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan menghambat proses pengeroposan tulang. Ini bukan janji kosong, tapi dukungan nutrisi yang telah terbukti secara ilmiah, manfaat untuk kesehatan umum dan pertumbuhan termasuk pada lansia. Jangan salah, meskipun kita sering menghubungkan pertumbuhan dengan anak-anak, pada lansia, protein dan nutrisi tetap sangat penting untuk pemeliharaan jaringan tubuh, perbaikan sel, dan mencegah atrofi otot sarkopenia yang umum terjadi seiring usia. Protein dalam ceker ayam adalah blok bangunan esensial untuk membangun dan memperbaiki otot serta jaringan tubuh yang terus mengalami regenerasi. Mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium tidak hanya untuk tulang, tetapi juga mendukung berbagai fungsi metabolisme vital. Folat vitamin B9 penting untuk produksi sel darah merah, perkembangan sistem saraf yang sehat yang juga penting untuk fungsi kognitif lansia, dan sintesis DNA. Terakhir, gelatin dan glukosamin juga dapat berperan dalam memperbaiki lapisan pencernaan yang seringkali melemah pada lansia dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan, membuat Anda lebih kuat menghadapi infeksi. Jadi, ceker ayam bukan hanya tentang sendi, tapi juga pondasi kesehatan umum yang kuat. Setelah membahas segudang manfaat, sekarang saatnya kita bicara tentang sisi lain dari ceker ayam yang bisa menjadi bom waktu jika kita tidak berhati-hati. Sebagai seorang dokter yang selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, saya harus menekankan bahwa bahaya utama ceker ayam ini bukanlah pada ceker itu sendiri, melainkan pada cara ayam dibesarkan dan diproses. Ini adalah informasi krusial yang sering terabaikan oleh masyarakat umum, namun sangat penting bagi kesehatan lansia. Residu antibiotik. Masalah pertama yang perlu diwaspadai adalah residu antibiotik. Anda mungkin tahu bahwa antibiotik sering diberikan pada ayam di peternakan skala besar. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyakit yang mudah menyebar di lingkungan padat dan di masa lalu. Juga untuk mempercepat pertumbuhan ayam, meskipun praktik antibiotik growth promoter ini sudah dilarang di Indonesia sejak tahun 2018. Namun, larangan ini tidak serta-merta menghilangkan semua risiko. Jika ayam dipanen sebelum waktu tunggu yang cukup setelah pemberian antibiotik, maka sisa antibiotik dapat tertinggal di jaringan tubuh ayam, termasuk di ceker. Ini adalah masalah serius,
Karena residu ini tidak hilang hanya dengan dimasak biasa. Beberapa penyebab residu masih ada antara lain, tidak dipatuhinya waktu tunggu oleh peternak, pemberian dosis antibiotik yang berlebihan, penggunaan jenis antibiotik yang sulit dikeluarkan dari tubuh ayam, dan bahkan kontaminasi silang dalam proses penanganan. Dampak residu antibiotik pada lansia tidak main-main. Resistensi antibiotik ini adalah ancaman global. Konsumsi daging yang mengandung residu antibiotik secara terus-menerus dan dalam jangka panjang dapat membuat bakteri dalam tubuh kita, termasuk bakteri usus, menjadi resisten terhadap antibiotik. Artinya, jika suatu saat Anda sakit dan membutuhkan antibiotik untuk mengobati infeksi, obat tersebut bisa jadi tidak efektif karena bakteri dalam tubuh Anda sudah kebal. Bagi lansia yang lebih rentan terhadap infeksi, ini adalah skenario yang menakutkan. Reaksi alergi. Beberapa orang memiliki sensitivitas atau alergi terhadap jenis antibiotik tertentu, meskipun kadarnya kecil. Paparan residu antibiotik dari makanan bisa memicu reaksi alergi pada individu yang rentan, mulai dari ruam kulit hingga reaksi yang lebih serius, gangguan flora, usus dan pencernaan. Antibiotik tidak hanya membunuh bakteri jahat, tetapi juga bakteri baik di usus. Konsumsi residu antibiotik secara terus-menerus dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus Anda, yang sangat penting untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Hal ini bisa memicu masalah pencernaan seperti diare, kembung, dan pada akhirnya melemahkan sistem imun Anda. Untuk lansia, sistem pencernaan yang sehat adalah kunci untuk penyerapan nutrisi yang optimal dan pencegahan penyakit residu hormon pertumbuhan. Selain antibiotik, ada juga kekhawatiran tentang residu hormon pertumbuhan. Meskipun penggunaan hormon pertumbuhan pada ayam broiler secara resmi ilegal di Indonesia, faktanya masih ada kemungkinan peternak nakal yang menggunakan zat ini untuk mempercepat pertumbuhan ayam secara tidak wajar demi keuntungan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap praktik ilegal ini yang masih mungkin terjadi di lapangan. Bagian-bagian tertentu dari ayam, seperti leher, sayap, dan juga ceker, berpotensi lebih tinggi menyimpan hormon pertumbuhan ini. Mengapa? Karena bagian-bagian ini memiliki banyak jaringan kelenjar dan lemak yang cenderung mengikat senyawa-senyawa tersebut. Jadi, jika Anda sering mengonsumsi ceker dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya, Anda mungkin tanpa sadar memaparkan diri pada risiko ini. Dampak residu hormon pada lansia juga patut diwaspadai. Pubertas dini pada anak-anak. Meskipun topik ini tentang lansia, perlu diingat bahwa jika ada cucu atau kerabat muda yang juga mengonsumsi, risiko pubertas dini adalah efek samping yang mungkin terjadi. Gangguan kesuburan pada pria dan wanita, paparan hormon buatan dapat mengganggu keseimbangan hormon alami dalam tubuh, yang pada akhirnya bisa berdampak pada fungsi reproduksi. Meskipun pada lansia dampak ini mungkin tidak lagi menjadi kekhawatiran utama. Peningkatan risiko kanker tertentu. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa paparan hormon eksternal tertentu dapat meningkatkan risiko jenis kanker yang sensitif terhadap hormon, seperti kanker payudara, kanker rahim pada wanita, dan kanker prostat pada pria. Ini adalah kekhawatiran serius bagi lansia yang memang memiliki risiko kanker lebih tinggi. Gangguan metabolisme tubuh. Hormon pertumbuhan buatan dapat mengacaukan proses metabolisme alami tubuh, yang bisa berujung pada masalah seperti resistensi insulin, peningkatan berat badan, atau gangguan pada sistem endokrin lainnya. Untuk lansia, menjaga metabolisme tetap seimbang sangat krusial untuk mencegah penyakit degeneratif. Tidak hanya ceker, ada beberapa bagian ayam lain yang juga berpotensi tinggi menyimpan residu antibiotik atau hormon. Penting bagi kita, terutama para lansia, untuk mengetahui hal ini agar bisa lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi hati ayam. Hati adalah organ detoksifikasi utama dalam tubuh hewan. Semua obat dan zat asing yang masuk ke tubuh akan dimetabolisme di hati. Oleh karena itu, hati ayam seringkali memiliki kadar residu obat tertinggi dibandingkan bagian tubuh lainnya. Mengonsumsi hati ayam dari sumber yang tidak terpercaya bisa jadi lebih berisiko. Ginjal ayam. Sama seperti hati, ginjal adalah organ ekskresi yang berfungsi menyaring limbah dari darah. Sisa-sisa obat yang tidak sepenuhnya dimetabolisme dapat tertahan di ginjal sebelum dibuang. Jadi, ginjal ayam juga merupakan bagian yang perlu diwaspadai. Kulit dan lemak ayam. Banyak antibiotik dan hormon bersifat larut lemak lipofilik. Artinya mereka cenderung menumpuk di jaringan lemak, kulit, dan lapisan lemak di bawahnya adalah tempat yang sangat baik bagi senyawa ini untuk terakumulasi. Mengingat ceker ayam sebagian besar terdiri dari kulit dan jaringan ikat yang berlemak. Ini menjelaskan mengapa ceker juga berpotensi menyimpan residu. Sebagai seorang dokter yang peduli, saya tidak akan hanya menakut-nakuti Anda tanpa memberikan solusi.
Ada cara aman untuk tetap menikmati manfaat ceker ayam dan bagian ayam lainnya tanpa khawatir berlebihan. Kuncinya adalah pemilihan sumber dan proses pengolahan yang tepat. Pilih dari sumber terpercaya. Ini adalah langkah paling penting. Carilah ayam dari peternakan yang memiliki reputasi baik. Idealnya yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik berlebihan atau hormon pertumbuhan. Pilihan terbaik adalah ayam organik atau ayam kampung yang dibesarkan secara alami. Meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal, investasi ini sepadan dengan kesehatan Anda. Cuci dan bersihkan dengan benar sebelum dimasak. Pastikan Anda mencuci bersih ceker ayam di bawah air mengalir. Anda bisa menggunakan sedikit cuka atau perasan lemon untuk membantu membersihkan dan menghilangkan bau amis. Potong kuku-kuku ceker dan bersihkan semua bagian yang terlihat kotor. Lakukan proses blansir rebus sebentar lalu buang airnya. Ini adalah trik yang sangat saya rekomendasikan. Sebelum Anda memasak ceker menjadi sup atau hidangan lainnya, rebus ceker sebentar sekitar 5-10 menit dalam air mendidih. Lalu buang air rebusan pertama tersebut. Mengapa? Karena beberapa residu antibiotik bersifat larut air dan akan keluar bersama air rebusan pertama. Proses ini tidak akan menghilangkan semua nutrisi penting, tetapi akan sangat membantu mengurangi potensi residu berbahaya. Setelah diblansir, Anda bisa melanjutkan memasak ceker dengan air bersih yang baru. Masak hingga benar-benar matang dan empuk. Memasak ceker hingga matang sempurna tidak hanya membuatnya lebih lezat dan mudah dicerna, tetapi juga memastikan bahwa setiap bakteri patogen yang mungkin ada telah mati. Pastikan teksturnya empuk sehingga mudah dikonsumsi oleh lansia yang mungkin memiliki masalah gigi atau pencernaan. Jangan konsumsi berlebihan jika sumbernya tidak jelas. Jika Anda tidak yakin dengan asal-usul ceker ayam yang Anda konsumsi, sebaiknya jangan menjadikannya menu harian atau dalam porsi besar. Konsumsi sesekali dalam porsi kecil mungkin tidak terlalu berisiko. Namun kebiasaan mengonsumsi berlebihan dari sumber yang tidak jelas sangat tidak disarankan, terutama untuk lansia yang daya tahan tubuhnya cenderung menurun. Ingat, takaran aman untuk lansia yang sumbernya tidak jelas sebaiknya tidak lebih dari 1-2 kali seminggu dalam porsi kecil, misalnya 2-3 ceker per sajian. Namun, jika Anda memilih sumber terpercaya dan melakukan blansir, frekuensi bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan gizi Anda. Penyimpanan dalam freezer jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan daging ayam dalam freezer untuk jangka waktu yang lebih lama dapat membantu mengurangi kadar beberapa jenis residu antibiotik. Jadi, jika Anda membeli dalam jumlah banyak, membekukannya bisa menjadi strategi tambahan yang baik. Jadi, mari kita simpulkan, ceker ayam dengan segala nutrisi luar biasanya seperti kolagen, kalsium, dan protein memang memiliki potensi besar sebagai obat alami untuk mendukung kesehatan kulit, tulang, dan sendi pada lansia. Manfaatnya dalam mengatasi masalah seperti osteoartritis dan menjaga kepadatan tulang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di balik manfaat itu, kita juga harus sangat waspada terhadap potensi bom waktu yang tersembunyi. Residu antibiotik dan hormon pertumbuhan yang mungkin ada akibat praktik peternakan yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi ancaman serius bagi tubuh lansia yang lebih rentan. Dampak seperti resistensi antibiotik, gangguan hormon hingga risiko penyakit tertentu adalah hal yang tidak bisa kita abaikan. Kuncinya adalah menjadi konsumen yang cerdas dan proaktif. Pilih sumber ayam yang jelas dan terpercaya. Utamakan ayam organik atau kampung jika memungkinkan. Yang terpenting, jangan lupakan teknik pengolahan sederhana namun efektif seperti blansir untuk mengurangi paparan residu berbahaya. Ingatlah cerita Ibu Kana, bagaimana perubahan kecil dalam pemilihan dan pengolahan makanan bisa membawa dampak positif yang luar biasa pada kualitas hidup di usia senja. Bagaimana Ibu dan Bapak? Apakah Anda sekarang merasa lebih sadar akan apa yang Anda konsumsi? Mari kita sama-sama menghindari kebiasaan buruk yang tanpa sadar bisa membahayakan kesehatan kita di masa tua. Kesehatan adalah investasi terbaik yang tidak ternilai harganya. Saya sangat menganjurkan Anda untuk membagikan informasi penting ini kepada teman lansia Anda, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan berbagi kita bisa membantu lebih banyak orang untuk hidup lebih sehat dan berkualitas di masa tua. Ingat, sehat itu pilihan, dan pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menonton sahabat lansia sehat. Sampai jumpa di video berikutnya.